aku sampai tua nggak bakal kerja sama orang lain. Aku lebih baik jadi cacing daripada jadi ekor naga. Itu di awal-awal aku buka tuh cuma aku dapat jualan satu hari itu sempat di 37.000. Ya, ya, itu aku masih bawa staff 2 orang. Aku juga kerja sendiri juga di sini. Aku ikut juga kerja. Itu 37.000. Tapi dalam sebulan tuh berapa ya kemarin ya, sekitar 3-4 juta sebulan tuh di masa pandemi. Tapi setelah aku ngelewatin masa-masa sulit itu, sekuat-kuatnya aku bertahan, aku bisa ngelewatin itu semua. Dan penjualan tertinggiku itu sebulan nggak begitu banyak sih dibandingkan dengan coffee shop lain tuh, tapi menurutku itu penghasilan aku itu yang paling terbanyak di 210 juta per bulan. Jadi seperti yang aku bilang tadi tuh, awalnya itu Simpel Kopi itu kecil banget. Jadi aku renov waktu tahun 2021, bule-bule yang pelanggan aku semuanya itu bilang kalau kalian tutup, itu belum ada coffee shop ya di sebelah-sebelah ya. Kalau kamu tutup, kami ngopi di mana? Masa kami harus sewa Gojek lagi, Grab lagi untuk kobot buat ngopi aja? Kenapa kamu nggak tetap buka tapi di dalam? Ya udah, aku buka di dalam. Jadi aku bikin bar, mini bar di dalam tuh, ada kopinya, ada mesin kopinya juga. Dan kebetulan mereka datang. Even itu proyeknya masih jalan. Nah, abis proyeknya selesai, aku kepikiran kenapa nggak aku tetepin aja yang kayak gini, yang konsepnya masih masuk ke dalam. Itu ada salah satu bule yang bilang kamu harus tetepin kayak gini. Jadi kamu harus punya area yang di dalam juga, biar beda sama yang lain, biar nggak monoton di dalam ruangan atau nggak di dalam bangunan kayak gitu ya. Khususnya bule itu pasti mempertanyakan yang ada di pojok timur utara, yaitu Merajan yang kami bilang. Nah, kenapa Merajan dan sama salah satu juga Balai Dangin dan Balai Dajo, karena yang looknya di sini tuh yang ini nih Balai Dajo nih, karena balai ini sendiri yang terukir, yang balai yang lainnya enggak. Terus kenapa sanggah ditanyakan? Karena mereka tuh belum sempat mungkin ya masuk ke rumah orang lokal Bali kayak gitu. Jadi mereka tuh menanyakan kenapa setiap rumah tuh ada pura kayak gitu. Itu yang pertanyaan yang paling umum. Dan Balai Dangin, ini fungsi balai ini buat apa? Kamar nggak ada, cuma ada tempat kasur kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus jelasin ini sedetail-detailnya buat ke bule, dan itu menambah experience mereka juga. Tapi kalau nanyain ini tuh homestay atau enggak, itu banyak. Boleh nggak aku nginep di sini? Boleh nggak aku sewa kamarmu sehari 2 hari kayak gitu? Itu banyak. Terus hal yang paling sering ditanyakan itu toiletnya. Nanti aku kaget sih, tiba-tiba bule habis kopi, habis makan tuh, aku keluar dari kamar, mereka udah pakai handuk kan habis keramas. Aku tanyain, kamu mandi ya? Iya. Oh ya udah, silakan tanya. Karena di toilet ini dulunya itu toilet pribadi aku, jadi water heater isi, cuma emang outdoor, jadi kebuka dia, nggak ada atapnya. Aku bukanya 2020 gara-gara pandemi seperti yang aku bilang tadi tuh. Kenapa aku buka? Karena itu pilihan terakhir. Kenapa aku buka bisnis? Itu pilihan terakhir. Kerjaan nggak ada waktu itu. Kalau aku pakai semua tabunganku buat makan sehari-hari tanpa ada pemutaran uang, itu bakal habis.
percaya deh, ngabisin uang 25 juta tuh sebulan bisa, tapi nyarinya itu yang susah. Sebulan 25 juta susah kali loh, sumpah. Sampai kalau aku ngikutin orang terus sampai aku tua, bakal aku kayak gitu mulu, nggak ada perkembangan apa-apa. Emang bisa sih berkembang, cuma bakal di sekat-sekat sih sama bos-bosnya yang itu, nggak bisa berkembang sejauh mungkin kayak gitu sih. Orang luar kesini berbisnis, kita juga harus bisa berbisnis loh. Jangan masa semua orang luar di sini terus kita bekerja sama mereka yang notabene-nya orang dari luar kayak gitu. Ya harus kita imbangin. Pasti kalau orang luar tuh datang pasti ya bagus juga demi perkembangan kita. Cuma kalau kita ikut bekerja sama mereka seterus-terusnya sampai seumur hidup, itu juga salah kalau menurut aku nih. Kenapa nggak kita saingin mereka secara sehat kayak gitu? Itu aja sih pesannya. Kalian tuh bisa dapetin uang dari hobi kalian sendiri, gimana caranya kalian mengolahnya, itu aja sih. Itu sih dari pandangan aku. Jangan ragu untuk memulai. Anggap aja bisnis itu menjadi salah satu perjudian. Itu paling sih, kalau aku tuh kayak gitu. Aku berani naruh uang, ya contoh kecilnya 25 juta di awal, 30 juta di awal. Itu aku berani rugi segitu. Aku anggap diriku tuh main judi, main ceblok lah dibilang, main ceblok, main spirit. Jadi kalau nggak gitu, emang kerja tuh ngasilin duit lebih banyak dan lebih pasti dapatnya setiap bulan. Tapi kalau kalian terus-terusan kayak gitu, itu contohnya, kalian bakal punya istri, punya anak. Di saat anak kalian masih umur 1 bulan, itu lagi lucu-lucunya loh. Kalian tinggal kerja nih, pulang malam, berangkat pagi kayak gitu. Nggak kasihan tuh sama perkembangan anaknya yang kalian tinggal. Kayak gitu. Itu aja sih pesannya. Jadi mulailah berbisnis. Untuk saat ini tuh aku ada di fase yang santai, tapi semua keinginanku tuh tercapai. Event itu belum semua. Jadi kalau misalnya tercapai itu bisa dibilang aku udah berasa kalau cukup, aku udah berasa cukup banget. Tapi kalau ngikutin ego itu belum cukup. Egonya contohnya ya, aku punya motor nih, motor biasa. Jadi temanku datang ke sini bawa Harley. Nah, aku itu yang bikin aku belum cukup. Padahal sebenarnya udah cukup, serius. Ego dan gengsi yang menurut aku tuh bikin hidup kita tuh susah, serius. Jadi misalnya nih, gengsinya kita nih lebih besar daripada pendapatan kita. Nah, itu yang susah. Ego kita juga sama kayak gitu. Jadi seberapapun kalian punya. Kalau kalian merasa cukup, ya pasti cukup.